Baik, terima kasih. Kita akan mulai kembali ya. Ini tadi sudah sampai di beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, 1000 orang tua itu hanya bisa bermimpi. Ya. Nah, bicara tentang pemuda, Bung Karno itu juga dulu itu pernah ngutip ya. Jadi sebenarnya kutipan ini datangnya dari peribahasa dari Belanda karena Bung Karno dulu sekolah di sekolah Belanda ya. Jadi barang siapa yang ingin menguasai masa depan gitu kan, kata Bung Karno, itu dia harus menguasai anak muda gitu. Karena pemuda inilah yang menguasai masa depan. Jadi eh, itu kutipan itu diambil sama Bung Karno, maka Bung Karno sangat peduli sekali dengan pemuda. Nah, sebelum masuk ke materi kepemimpinannya ya, yang bagaimana tentang Bung Karno sendiri, bagaimana dia membangun personal brandingnya, ya, membangun personal brandingnya supaya kepemimpinannya itu menjadi kuat. Ini saya mencoba kaitkan dengan gaya kepemimpinan di era digital ini, gitu ya. Jadi kita membayangkan bagaimana seandainya Bung Karno hidup pada masa sekarang ini gitu. Pada era digital, nah apa yang akan Bung Karno lakukan? Media zaman Bung Karno itu berbeda dengan media-media yang pada saat zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang adalah zaman pandemi juga ya, tentu berbeda. Nah, ini zaman telah berubah ya. Apabila kita tidak bisa mengikuti arus perubahan zaman, maka kita akan digiling dan digilas oleh arusnya sejarah. Gaya pemimpinan juga berubah. Nah, sudahkah kita mau berubah? Ini istilah digiling dan digilas oleh arusnya sejarah. Ini adalah kutipan dari Bung Karno sendiri ya. Bung Karno mengatakan, kalau kita tidak bisa mengikuti arusnya sejarah, maka kita akan digiling dan digilas oleh arusnya sejarah. Jadi kita tidak menjadi apa-apa dalam sebuah sejarah itu gitu, karena kita nggak bisa ngikutin perubahan zaman. Jadi kita harus progresif di situ. Nah, ini beberapa tipe ya. Nanti mungkin kita bisa meninjau diri kita sendiri ya. Gaya kepemimpinan apa kita sebenarnya? Nah, ini nanti kita coba cek ya di sini. Oke, saya berapa lama nih ngomong biar saya bisa ukur ininya? Bapak sampai jam setengah 3, Pak. Oke, setengah 3 ya. Oke, Mm-mm. ya. Mungkin nanti lebih banyak tanya jawab ya. Jadi mungkin kalau Iya, misalnya Pak. ini Nanti. seandainya udah habis, kita lebih ke tanya jawab ya, Mas Eriko ya. Ya, Oke, boleh, kita Pak. lanjut. Jadi gaya kepemimpinan itu ya solidarity maker atau administrator. Nah, solidarity maker itu kalau zaman sekarang nih ya, zaman sekarang itu menggunakan media digital untuk memotivasi atau membangkitkan semangat orang, dan kuncinya di sana adalah konten ya. Bagaimana orang menguasai konten ya. Lalu konten itu digunakan untuk memotivasi, membangkitkan semangat orang dan mempengaruhi orang di sekelilingnya. Nah, ini tipe solidarity maker ya. Nah, yang kedua, yang lawannya, kebalikannya adalah administrator. Jadi dia lebih banyak sering mengurus administrasi. Di sini itu bukan kontennya, tapi software. Ya. Nah, Bung Karno di sini pada saat itu itu Bung Karno termasuk tipe yang mana? Ya. Kalau saya amatin, Bung Karno itu adalah tipe konten. Ya. Bung Karno adalah tipe konten karena dia memiliki ide-ide, dan ide-ide bukan cuma sekedar disimpan sama dia, tapi dipublikasikan. Itu dipublikasikannya semenjak dari zaman masih SMA ya mungkin ya kalau sekarang ya. Dari zaman SMA dia sudah menulis di surat kabar
ya punyanya Cokro ya, dan punyanya mungkin teman-temannya Cokro juga, tapi tidak menggunakan namanya sendiri. Dia menggunakan, kalau tidak salah dia menggunakan nama Guntur ya, atau siapa gitu ya. Ada beberapa nama yang dia bikin nama-nama samaran. Lanjut. Nah, yang kedua, otoriter atau demokratis. Nah, otoriter kalau di dalam konteks sekarang ya, di era digital, otoriter itu mempengaruhi follower ya dengan cara paksa. Ya, dengan cara paksa meniadakan inisiatif komentar ya. Jadi komentar-komentar kalau bisa di skip-skipin, dihapus-hapusin dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi demokratis yang kebalikannya adalah demokratis. Demokratis itu adalah kolaboratif ya. Berorientasi pada manusia, terus pendelegasian wewenang, meskipun dia juga bisa mengerjakan sendiri ya, tapi dia tetap mendelegasikan wewenang dan kepentingan bersama, terus mempengaruhi follower untuk manfaat bersama. Nah, di sini saya mau cerita ya bagaimana Bung Karno ketika itu mulai memimpin ya, selagi dari muda sampai menjadi presiden, itu gaya kepemimpinannya adalah demokratis ya. Meskipun ketika zaman Orde Baru ada desoekarnoisasi, menyematkan Bung Karno sebagai pemimpin yang otoriter. Tapi kalau kita pelajari benar-benar, Bung Karno adalah seorang yang demokratis ya. Ada satu cerita ya, ketika mungkin kita pernah melihat mobil ya, mobilnya kepresidenan, RI1 itu ya untuk presiden, RI2 untuk wakil presiden. Nah, zaman dulu itu ada mobil kepresidenan itu belum ada peraturannya. Jadi nomornya itu masih nomor umum lah gitu. Nah, Bung Karno kemudian menyuruh ajudannya dan menyuruh pada ketua polisi saat itulah gitu ya, ketua polisi saat itu untuk membuat plat mobil namanya Rep ya, Republik Rep 1 waktu itu di Jogja ya, waktu itu di Jogja bikin namanya Rep 1 gitu. Nah tapi kata ajudannya ya, dia bilang menurut dari kepolisian berdasarkan undang-undang hukum yang ada itu tidak boleh Pak, itu bahwa mobil itu platnya diganti-ganti gitu. Nah, akhirnya Bung Karno memutuskan karena di bawahannya itu nggak mau ngikutin perintah ya, meskipun dia sudah mendelegasikan. Nah, dia bikin sendiri tuh, dia bikin sendiri plat plat mobil ya, plat mobil untuk Republik 1 untuk presiden itu dia bikin sendiri, platnya ditulis Rep 1 terus dipasang sendiri di mobilnya. Oke, lanjut. Nah, ketiga, gaya kepemimpinan seperti apa lagi? Paternalistik atau egaliter? Nah, paternalistik ini itu gaya feodalisme, ya. Ada tingkatan-tingkatan, ada kata kasta-kasta, ya. Nah, ini kalau dalam konteks sekarang itu di media digital itu kalau orang memposting sesuatu itu nggak ada engagement ya, nggak ada interaksi, yang ada satu arah gitu ya. Nah, kalau kebalikannya adalah egaliter. Egaliter menganggap follower itu adalah sederajat dan tidak takut akan pamor dan popularitasnya itu runtuh. Dia merakyat dan mau berkunjung ke follower. Nah, dalam konteks ini ketika itu Bung Karno ketika Bung Karno memimpin sedari awal itu dia sudah egaliter ya. Jadi Bung Karno menganggap semua orang itu sederajat ya. Jadi kenapa Bung Karno kekeh seperti itu gitu? Karena ketika itu ada derajat ya, ketika zaman penjajahan itu paling tinggi itu kasta Belanda ya. Kasta Belanda, yang kedua kasta keturunan ya Cina ya, yang ketiga itu baru pribumi ya. Yang kedua termasuk Arab juga di sana ya, di kasta kedua. Yang ketiga adalah pribumi. Nah,
Di sini karena ada kasta-kasta seperti itu yang diperlakukan oleh penjajahan Belanda sendiri, termasuk di dalam kerajaan sendiri, yang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya masih menganut sistem feodalisme. Meskipun Bung Karno sendiri adalah keturunan dari darah biru ya, tapi dia mencopot sendiri gelar radennya dia. Dia tidak pernah menggunakan nama radennya. Dia menggunakan nama Soekarno saja. Jadi dia menggunakan gaya kepemimpinan egaliter di sini, bukan paternalistik, meskipun dia adalah keturunan dari keluarga kerajaan. Kalau tidak salah, dia itu kalau dirunut ya itu masih keturunan Sunan Kalijaga ya, masih keturunan Sunan Kalijaga, tapi dia tidak menggunakan silsilah itu ya dalam melakukan kepemimpinannya. Nah, yang keempat adalah formal atau informal. Ya. Formal adalah simbolik, memberi kesan serius, tidak main-main, ada usaha untuk membangun personal branding. Yang berikutnya adalah informal, tidak memerlukan simbol-simbol, memberi kesan santai. Ini ada istilah kerja koloran, gaji dolaran gitu ya. Nah, ini informal ya. Nah, Bung Karno di sini di mana letaknya? Dia informal atau formal? Nah, ternyata kalau saya amati, jadi Bung Karno itu adalah sosok yang formal. Kenapa Bung Karno menggunakan gaya kepemimpinan formal? Karena dia sendiri di buku di bawah bendera revolusi itu menyatakan bahwa karakteristik bangsa Indonesia itu rata-rata menyukai simbol-simbol. Ya, oleh karena itu Bung Karno dalam kepemimpinannya itu banyak menggunakan simbol-simbol. Ya, termasuk dengan gaya berbusananya, ketika dia juga pernah naik kuda pada saat pada saat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata yang pertama, padahal dia tidak pernah naik kuda sama sekali, lalu dia minta ke ajudannya untuk dicarikan kuda untuk hari ulang tahun ABRI yang pertama. Supaya apa? Memberi kesan bahwa bangsa Indonesia ini punya sosok pahlawan gitu. Jadi Bung Karno ingin menampilkan dirinya di depan publik, di depan rakyat bahwa dia adalah sosok pahlawan. Kalau sosok pahlawan biasanya naik kuda ya. Nah, oleh karena itu Bung Karno minta tolong dicarikan kuda. Nah, ketika itu yang diminta adalah bukan kuda yang gagah karena Bung Karno belum pernah naik kuda sama sekali. Jadi dia minta kepada ajudannya untuk dicarikan kuda yang kurus, ya kuda yang kurus, yang yang nurut, yang nggak rewel gitu. Nah, tapi kata ajudannya, wah nggak cocok nih Pak kalau Bapak naik kuda begini, Bapak harus naik kuda yang gagah gitu. Nah, akhirnya dalam satu hari dia belajar untuk naik kuda dan pada saat hari H Angkatan Bersenjata dia udah bisa naik kuda gitu. Mungkin nanti banyak gambar-gambarnya di internet banyak ya dia lagi naik kuda pada saat hari ulang tahun ABRI yang pertama ya. Jadi dia menggunakan kepemimpinan model formal di sini. Nah, berikutnya dia transformasional atau transaksional. Nah, transformasional ini adalah dia terus bertransaksi ya, memotivasi influencer ya, memotivasi rakyatnya ketika itu Bung Karno untuk tujuan bersama. Ya, tujuannya apa? Merdeka di sana. Nah, kalau transaksional ini jadi antara leader dan follower itu punya kesepakatan bersama. Nah, tapi kalau transformasional itu dari leader dulu ya, dari leader dulu mempengaruhi follower yang akhirnya follower itu bukan jadi follower tapi akhirnya jadi sama-sama leader di sana. Oke, terus lanjut proaktif atau reaktif ya. Proaktif selalu terus belajar ya untuk menguasai teknologi ini dalam konteks sekarang nih ya. Jadi generasi muda harus terus belajar untuk menguasai teknologi di masa depan sehingga ketika masa itu nyampe kita udah tenang di sana gitu. Kita udah nggak kerepotan lagi gitu. Awalnya kita repot untuk belajar, tapi ketika masanya nyampe udah nggak repot lagi.
Dalam hari ini ya mempelajari algoritma dan tren yang ada di dunia digital. Nah, aktif melihat ke depan dan mencegah permasalahan yang terjadi. Jadi karena dia berpikirnya visioner di sini ya, proaktif itu visioner, sehingga segala permasalahan yang akan terjadi itu udah bisa terbaca. Yang kebalikannya adalah gaya kepemimpinan model reaktif. Jadi ya ini ya, reaktif itu lebih pada slow ya, lebih kepada santai aja ya, nggak terlalu ini. Jadi belajar itu setelah kejadian, setelah ada peristiwa baru dia sibuk ya. Nah, kalau dalam konteks zaman sekarang sibuk mengurusin komentar negatif ya, media digital yang digunakan untuk hanya menangkal saja ya, tapi tidak memberikan edukasi untuk ke depannya. Oke, berikutnya ini adalah oke, sebentar saya cek suara masih jelas ya? Jelas, Pak. Masih, Pak. Oke, jelas ya. Ini Bapak kalau ada yang ada join boleh di ACC, Pak. Belum kelihatan ini ya? Oke. Sebentar, saya lihat ya. Biasanya langsung nongol di depan ini. Oke, baik. Oke, ini belum ada ya. Belum nongol di depan. Nanti kalau langsung nongol depan saya langsung terima. Baik. Nah, ini pemimpin dalam pandangan Bung Karno ya. Dalam pandangan Bung Karno, pemimpin itu seperti apa? Nah, ini saya kutip dari buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 yang judulnya itu ini apa namanya? Menjadi guru di masa kebangunan ya. Kalau kebangunan maksudnya di masa pembangunan. Zaman dulu istilahnya di masa kebangunan ya. Menjadi guru di masa kebangunan. Nah, pemimpin itu dalam pandangan Bung Karno itu memiliki 3 poin ini ya. Dia harus merdeka. Seorang pemimpin itu harus merdeka. Seorang pemimpin itu harus merakyat ya. Dengan yang dipimpin itu dia harus dekat nih, makanya istilahnya merakyat. Secara pribadi dia harus merdeka dulu, merakyat, dan dia adalah seorang kesatria di situ. Jadi 3 poin ini sebenarnya simple. Nah, lawan dari merdeka ini adalah pikirannya terkekang, mau diperbudak, pesuruh, boneka. Nah, kalau Bung Karno istilahnya ini di dalam kata merdeka ini yang mau diperbudak, diboneka dan sebagainya ini, Bung Karno kasih istilah membebek ya. Jadi kita itu orang-orang yang bukan pemimpin itu senangnya membebek. Membebek itu yang ikut aja gitu ya. Kalau nggak membebek ya mengambing gitu ya. Jadi dia nggak punya pendirian. Orang rame-rame apa dia ikut gitu aja gitu. Tapi seorang pemimpin itu diibaratkan oleh Bung Karno itu seperti elang Raja Wali. Nah, ini kenapa lambangnya adalah burung Garuda? Ya karena tadi seorang pemimpin itu adalah seperti burung Garuda tadi. Kalau dalam filosofi burung Garuda itu dia akan terbang tinggi ya, tapi nggak ngacak-ngacak juga ya. Jadi dia terbang tinggi, dia punya visi, dia bisa melihat ke mana ya, tanpa membebek ya, tanpa membebek, tapi dia dia punya tujuan ya. Misalnya dia punya tujuan untuk kasih makan anaknya. Nah, ketika burung Garuda itu pergi ngasih makan, dia nggak akan pulang sebelum dapat makanan. Gitu. Jadi ini perumpamaan aja ya. Jadi analoginya seperti itu. Lalu yang merakyat ini lawannya adalah diktator, fasisme, feodalisme, absolutisme. Nah ini Bung Karno sering menyebut ini kata fasisme ya. Jadi fasisme ini sangat berbahaya ya. Nanti mungkin kita bisa cerita banyak tentang golongan yang ketika terjadi Perang Dunia Kedua ada golongan fasisme, ada kelompok liberal, ada kelompok komunis juga ya. Yang lawan dari kesatria ini adalah pengecut ya, penjilat, penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Nah, kepemimpinan itu adalah sebaiknya dia merdeka, merakyat, dan kesatria. Nah,
Setelah kita memahami bagaimana gaya kepemimpinan Bung Karno tadi di atas, ya, kita melihat nilai-nilai personal branding. Ya. Personal branding di sini artinya membangun merek, ya, membangun merek pribadi diri sendiri itu memiliki nilai-nilai apa. Jadi kalau di dalam istilah branding itu namanya brand value, ya. Jadi Bung Karno itu dengan sengaja membangun personal brandingnya dia, gitu. Dia ditata, ya. Dia sangat tertata sekali. Jadi bagaimana cara menggunakan bajunya, bagaimana posisi dia kalau di foto dan sebagainya, itu semuanya segalanya diatur, gitu. Jadi semuanya serba tertata, ya. Itu dalam rangka membangun personal brandingnya dia. Nah, nilai-nilai apa yang dia gunakan? Pertama, itu dalam segitiga ini ya, nilai-nilai personal branding yang paling mendasar, hal yang paling mendasar ketika dia mulai mendedikasikan diri untuk menjadi pemimpin, itu dia mendedikasikan untuk memiliki jiwa pengabdian. Jadi pengabdian menjadi hal yang paling mendasar di sini. Lalu integritas, dia memiliki integritas, ya, antara kata-kata dan perbuatannya itu sama. Lalu dia juga seorang revolusioner. Revolusioner itu, revolusi itu istilah Bung Karno. Bung Karno menyebut revolusi itu dengan istilah menjebol dan membangun. Jadi mengganti yang lama dengan membangun yang baru yang baik. Jadi yang lama benar-benar ditinggalin gitu. Dia dibikin yang sesuatu yang baru. Lalu Pancasila, dan yang terakhir adalah terbaik di sini. Jadi prinsip nilai-nilai yang paling tinggi yang Bung Karno gunakan itu adalah yang terbaik. Jadi Bung Karno selalu membuat segala sesuatunya dengan prinsip terbaik. Dia bikin bangunan, pingin bangunannya terbaik. Dia bikin apa, pokoknya segalanya terbaik. Dia nggak mau bikin sesuatu yang sifatnya ecek-ecek gitu. Dia pingin bikin sesuatu semuanya yang terbaik, yang maksimal. Nah, ini bagaimana cara Bung Karno membangun personal branding-nya, ya. Nah, ini sedikit ilmu tentang personal branding, ya. Dalam bukunya David McNally, ya, yang judulnya Be Your Own Brand, ya. Personal branding yang kuat, ya, itu harus memiliki ciri khas. Ya. Oh, ini ada yang masuk nih. Harus memiliki ciri khas, dia relevan dan konsisten. Ya. Jadi ciri khas, relevan, dan konsisten. Nah, Bung Karno memiliki semua prasyarat apa yang dikatakan oleh David McNally tadi. Ya, ia memiliki ciri khas yang kuat, baik dari sisi penampilan maupun dari kepribadiannya. Video nggak perlu, Bung. Kenapa? Video nggak perlu, kan? Apa yang ia perjuangkan itu sangat relevan pada zamannya, dan sampai sekarang juga keilmuannya Bung Karno yang ditulis dalam buku DPR itu sangat relevan sekali pada saat kondisi sekarang, ya. Dan ia sangat konsisten dengan apa yang dia cita-citakan, yaitu Indonesia merdeka ketika itu, ya. Nah, bagaimana Bung Karno membangun personal branding-nya? Pertama, Bung Karno membangun personal branding-nya karena dia memiliki tujuan hidup. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, ya. Apakah ketika kita hidup, kita punya tujuan nggak di situ? Ketika hidup, kita punya tujuan nggak? Nah, Bung Karno dalam surat Dedication of Life tahun 1966, itu dia menulis di sana, ya. Ini saya kutip poinnya saja, ya. Jadi, dedikasi hidupnya dia mendedikasikan hidupnya itu untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, untuk mengabdi kepada tanah air. Yang ketiga, mengabdi kepada bangsanya. Nah, makanya mungkin kita pernah lihat tulisan Bung Karno, kepada bangsaku, gitu. Nah, itu karena itu adalah dedikasinya dia, dedikasi hidupnya. Dia mendedikasikan hidupnya untuk bangsanya. Nah, visi kemanusiaannya jelas, ya, menuju bangsa Indonesia yang merdeka, tercapainya masyarakat adil dan makmur, sehingga tidak ada lagi orang yang kelaparan di bumi Indonesia. Lalu dia memposisikan diri sebagai, tadi namanya Bung Karno atau Soekarno, dia memposisikan diri sebagai apa?
dalam buku DPR di jilid pertama juga ini. Jadi Bung Karno pernah menulis ya, judulnya Bung Karno apa ya? Judulnya kalau tidak salah ya, saya agak lupa. Bung Karno, Soekarno oleh Soekarno gitu. Jadi Soekarno menulis tentang Soekarno sendiri gitu. Jadi Soekarno menulis siapa Soekarno itu sendiri gitu. Nah, jadi banyak komentar orang-orang yang ketika Bung Karno belajar agama, oh Bung Karno seorang agamis, seorang Islamis. Ketika Bung Karno lagi bicara sosial, oh Bung Karno seorang sosial. Nah, tapi di sini Bung Karno mengatakan bahwa dia adalah campuran dari isme-isme, yaitu nasional, agamis, sosialis, dan demokrat. Yang semuanya tertuang di dalam Pancasila. Nah, kalau tidak salah, Dr. Rajiman Widyodiningrat itu juga pernah mengatakan bahwa jiwa Pancasila itu sudah melekat dan mendarah daging di dalam pribadinya Bung Karno sendiri. Ya. Nah, yang ketiga, itu dia memiliki ciri khas. Jadi, ibaratnya dia itu kayak bikin komik gitu. Dia pakai bikin komik seorang tokoh, Spiderman atau Superman atau apa, itu kan punya ciri khas ya. Nah, Bung Karno mendedikasikan dirinya dan membuat ciri khas buat dirinya sendiri itu seperti apa. Ya. Termasuk pertama kali dia mengangkat topinya sebagai identitas nasional, ya, identitas perjuangan ketika itu sebelum ide identitas nasional. Karena peci waktu itu kaum intelektual itu tidak menggunakan peci. Yang menggunakan peci ini adalah para tukang sate. Ya. Jadi ketika Bung Karno waktu itu kuliah di sekarang ITB ya, jadi dengan teman-teman Belanda dan orang Indonesia, dia kuliah pakai peci. Nah, ketika dia kuliah pakai peci, dia ditertawakan sama teman-temannya. Bung, kamu itu seperti apa namanya? Seperti tukang sate, seperti ya orang-orang kecil yang di jalanan itu gitu. Tapi apa jawaban Bung Karno? Jawaban Bung Karno adalah seorang pemimpin itu harus berasal dari orang kecil gitu. Jadi seorang pemimpin itu bukan berasal dari apa kayangan gitu ya, tapi dia harus belajar dari orang kecil. Makanya dia menggunakan identitas itu ya, identitas peci. Nah, terutama sekali sebenarnya kalau hal yang lain itu untuk menutupin kekurangannya dia ya, karena dia apa ya? Ini apa namanya di sininya agak botak ya. Untuk mengurangi kelemahannya dia di sini agak botak, dia menggunakan peci. Nah, yang keempat ini yang tidak kalah penting adalah kompetensi. Ya, nah seseorang pemimpin itu memiliki kompetensi. Kompetensinya apa? Nah, di sini Bung Karno mendedikasikan untuk memiliki kompetensi sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia. Ya, jadi pemimpin yang paling tinggi revolusi Indonesia ya Bung Karno. Dia sebagai bapak bangsa, dia sebagai orator. Jadi dia sebagai orator juga dia belajar semenjak dari SMA, semenjak dari dia tinggal di tempat Cokro, dia berkaca di kamarnya sendiri, latihan pidato di sana, ya dia dimulai dari semenjak muda ya. Dan dia juga senang dengan dunia arsitektur, meskipun sebenarnya dia adalah seorang yang multitalenta. Dia bisa semuanya. Dia jadi sutradara iya, jadi arsitek iya, nyiptain lagu iya. Ya, hampir semuanya dia kuasai. Dia pelukis juga, dia juga pelukis, dia juga ngedesain dan macam-macam. Jadi dia seorang multitalenta dan dia juga menguasai banyak bahasa, kalau tidak salah sekitar 7 bahasa asing yang dia kuasai. Yang kelima itu menciptakan konsepsi, istilah Bung Karno itu konsepsi ya. Jadi ide-ide itu bukan disimpan sendiri, tapi dilontarkan kepada publik ya. Misalnya ide tentang Pancasila ya, berdikari, nawaksara, trisakti, non-blok, ganevo dan sebagainya. Nah, ketika kita mendengar istilah-istilah ini, pasti orang akan merujuk kepada Bung Karno. Jadi ide-ide, konsepsi-konsepsi itu tidak disimpan sendiri, tapi diutarakan dan dipublikasikan kepada
orang banyak. Nah, terakhir kesimpulannya, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, nah kita juga harus membangun personal branding-nya. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin membangun kepemimpinan model seperti Bung Karno, ya, pertama kita mesti jawab di dalam hati kita sendiri, ya. Apa tujuan hidup kita? Nah, ini kadang-kadang kita hidup aja ya, nggak ada tujuannya nih. Ya, hidup jalanin aja hidup gitu ya, tapi nggak ada tujuannya, ya akhirnya nggak jelas nanti. Nah, apa positioning-mu? Gitu. Apa kita punya positioning nggak? Kita sebagai apa sih di situ? Gitu. Kontribusi kita ke masyarakat apa? Ke keluarga apa dan sebagainya? Ke rakyat apa? Apa ciri khasmu? Apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Ya, misalnya saya sering menggunakan baret hijau gitu misalnya. Pergi kemana-mana selalu pakai baret hijau. Maka ketika ada baret hijau, orang akan kenal dengan saya. Nah, orang mengenal Upin dan Ipin. Nah, Upin Ipin itu ciri khasnya botak. Nah, gambar animasinya dia itu nggak pernah ada Upin Ipin yang gondrong, itu nggak ada. Nah, itu artinya supaya orang lebih mengenali, cepat mengenali siapa yang Upin, siapa Ipin, gitu ya. Nah, terus kemudian juga tidak kalah penting adalah kompetensi, ya, apa kompetensi kita yang mungkin ya sebelum kita punya kompetensi yang banyak, kalau tadi Bung Karno dia multi talenta ya, tapi sebelum kita mencapai pada tahap multi talenta, pasti kita memiliki kompetensi yang benar-benar kita suka ya, itu dulu dibangun, lalu baru membangun yang lainnya. Yang kelima adalah konsepsi. Apa konsepsi dari kita ya, apa konsepsimu. Nah, di sini dipertanyakan. Jadi 5 poin ini. Oke, sampai di sini mungkin kita akan sesi tanya jawab ya. Tanya jawab. Oke, terima kasih Bapak Kirasep Agung yang sudah memaparkan materi yang sangat bagus menurut saya. Buat teman-teman yang ada di room Zoom, kalau mau bertanya, silahkan di kolom komentar atau di kolom chat. Ada yang mau bertanya mungkin, teman-teman? Pertanyaan boleh ditaruh di chat kalau Di misalnya nggak pingin tampil di depan. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nih Pak yang mau nanya Pak. Oke, ya bagus, mengawali lebih dulu ya, memancing ya. Oh, ada yang mau Memancing. tanya tuh. Oh, ada yang mau Yamin. tanya. Oke, silakan Bung Yamin. Oh, lagi ditulis. Lagi ditulis. Mungkin Mas Eriko dulu ya. Ini nulis, lagi sedang menulis nih. Oke. Pak, saya ingin bertanya Pak. Dengan adanya era digital hari ini, dengan perkembangan sosial media dan juga perkembangan teknologi, apakah masih relevan jika kita menggunakan gaya kepemimpinan Bung Karno gitu Pak? Oke, ya ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi Bung Karno itu dia mengistilahkan dirinya itu progresif ya. Progresif, harus melihat ke depan, visioner. Nah, terakhir ketika tahun 60-an itu teknologi yang masuk, yang ada untuk mengutarakan ide-idenya itu waktu itu zamannya film, ya, zamannya pembuatan film-film. Jadi bioskop gitu ya. Jadi trennya bioskop ketika itu, ya.
pada tahun 60-an belum eranya digital saat itu ya. Nah, di Istana Negara sana ya, Bung Karno membuat satu ruangan yang setiap minggu itu digunakan untuk nonton film. Bahkan juga Bung Karno meminta siapa namanya saya lupa, untuk dibuatkan film sebenarnya ya. Jadi tentang film tentang keindonesiaan ya. Jadi dibuatkan sebuah film. Artinya apa? Di situ Bung Karno sangat progresif. Nah, ketika zaman sekarang model kepemimpinan Bung Karno ada pada saat ini ya Bung Karno pasti akan menggunakan teknologi-teknologi yang ada di era sekarang ya, di era sekarang. Dia akan pelajarin bagaimana penggunaan daripada teknologi itu sendiri. Nah, pada zaman Bung Karno sendiri, Bung Karno untuk mengungkapkan ide-idenya, ketika itu dia banyak nulis, waktu di Bandung ya, dia menulis di majalah Pemandangan, dia juga banyak menulis di majalah-majalah yang lainnya, termasuk majalah yang dibikin oleh dia sendiri ya. Kalau zaman sekarang ya media sosial inilah ya. Jadi bukan media bukan media mainstream yang butuh dana besar, tapi waktu itu Bung Karno bikin pikiran rakyat namanya. Mungkin kalau saya amatin, pikiran rakyat itu baik ilustrasinya, kalau ilustrasinya jelas ya, ilustrasinya yang gambar-gambar di majalah pikiran rakyat, itu Soekarno sendiri. Yang nulis Soekarno sendiri, yang nyari iklan, jangan-jangan juga Soekarno sendiri gitu. Jadi dia sangat orangnya sangat progresif. Nah, dalam konteks sekarang ya bagaimana para pemuda nih ya memanfaatkan media-media yang ada, karena ini bisa dikatakan ya ada perpindahan masa dari konvensional ya ke online ya. Jadi berboyong-boyong pindah, apalagi ditambah dengan pandemi ini dipaksa untuk pindah ya. Kalau kita main offline saja lalu ya siapa yang dengar, orangnya udah pada pindah ke sana semua ya. Tapi ya kita bisa kombinasikan antara online dan offline di sini. Oke, mungkin itu ya, Eriko. Baik, Pak. Berarti internet digital dan juga perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh ya Pak hari ini ya Pak ya. Sangat apalagi berpengaruh. Di teman-teman pemuda ya. Betul. Jadi perjuangan terutama teman-teman GMN ini ya. Jadi kita harus progresif kalau bahasanya Bung Karno ya, bukan reaktif. Kalau kita jadi aktif bukan reaktif. Kalau reaktif itu mengcounter-counter saja. Jadi generasi muda ini harus sebelum ini sayang nih ya, dalam kutip sayang ya. Jadi di kalangan nasionalis itu ya, itu telat ya. Telat dibanding golongan yang lainnya. Sebenarnya mereka lebih dulu untuk menguasai menguasai teknologi digital ini, termasuk sosial media. Nah, sehingga kalangan nasionalis itu ngejarnya kerepotan. Kenapa dia kalangan nasionalis itu ketinggalan? Karena sudah merasa nyaman dulu, gitu, masuk ke dalam zona nyaman. Dan memang masuk ke dalam dunia digital ini adalah perlu ekstra kerja keras ya, karena orang-orang expert di sana kan masih jarang ya. Jadi tetap ada kesalahan-kesalahan dan sebagainya itu ditemuin. Kalau kita belajar dari awal ada trial and error. Nah, nanti ketika kita mengalami itu dan nyampe, itu relatif lebih enak ya. Lebih enak ya. Berarti dengan adanya sosial media dan juga internet, teman-teman bisa membuat personal brandingnya masing-masing dengan lebih mudah ya Pak ya? Nah, betul. Sarananya sekarang lebih enak ya. Membangun personal branding, misalnya di Instagram, atau di YouTube, atau di media-media yang lain, misalnya kita punya website sendiri, itu lebih enak dan lebih terarah ya. Jadi memang tidak mudah ya.
Jadi membangun personal branding itu tidak 1-2 hari selesai. Jadi namanya juga membangun. Itu kalau kita ingin bangunannya kuat, hebat, itu memang pada awalnya kerepotan. Kita sangat kerepotan di sana gitu. Nah, tapi ketika udah jadi itu udah enak gitu. Goncangan seberat apapun tetap masih kuat ya. Termasuk Bung Karno sendiri ya. Jadi kalau kita telisik benar-benar ya, Bung Karno di masa awal perjuangannya, dia berjuang ya, keluar masuk penjara, dan pada akhirnya bukan seperti film Hollywood, ya, tapi berakhir dalam tanda kutip tragis. Dia masuk ke dalam tahanan rumah, kembali di penjara lagi. Jadi, tapi karena dia punya dedikasi yang kuat bahwa hidupnya itu untuk pengabdian, maka hal-hal yang seperti itu dia udah biasa gitu, bukan sesuatu yang saya nyerah nih atau gimana, enggak gitu. Jadi cerita tentang Bung Karno itu bukan cerita seperti Hollywood yang berakhir dengan sukaria ya. Ini cerita yang berakhir dengan sangat memilukan ya. Bahkan terakhir ketika di penjara dalam rumah itu dokternya adalah dikasih dokter hewan ya, dan perlakuannya juga sangat tidak bagus, tidak boleh ketemu orang-orang dan sebagainya. Sebenarnya bukan Bung Karno aja di sini ya. Jadi 3 pemimpin dunia ketika itu yang sama-sama orang hebat ya. Kalau yang mewakili non-blok itu adalah Bung Karno, pemimpin gerakan non-blok ya, nggak ikut yang kiri atau nggak ikut yang kelompok komunis dan liberal. Yang kelompok komunis adalah Nikita Khrushchev, yang satunya lagi adalah Kennedy. Nah, 3-tiganya berakhir tragis dalam waktu yang sama, ya, dalam rentang waktu yang sama. Kalau Kennedy akhirnya dibunuh kan ya, akhirnya Kennedy dibunuh, padahal dia juga mau datang ke Indonesia tuh. Bung Karno udah menyiapkan pavilion khusus buat Kennedy. Dan akhirnya Kennedy dibunuh. Dan Bung Karno sebenarnya juga mau dibunuh juga, mungkin 9 kali mau dibunuh ada, tapi nggak kena-kena. Ya, Nikita Khrushchev juga akhirnya diturunkan dari tampuk kekuasaannya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, ini ada pertanyaan nih Pak. Ini ada pertanyaan dari Jonathan, Bung Jonathan. Saya bacakan ya Pak ya. Selamat siang Pak, saya mau minta masukan dalam dunia usaha atau bisnis, bagaimana cara kita untuk tetap memiliki semangat Bung Karno dan menerapkannya. Terima kasih. Oke, ini menarik ya pertanyaan Jonathan ya. Jadi ini dalam dunia bisnis ya. Jangan salah, Bung Karno juga seorang entrepreneur ya. Seorang pengusaha. Ya, kalau sekarang istilahnya entrepreneur ya. Jadi Bung Karno ketika lulus dari ITB, itu sebenarnya dia udah ditawarin tuh sama Belanda. Ya, gajinya mungkin bisa sampai ratusan juta kali ya. Kalau dihitung zaman sekarang. Tapi Bung Karno menolak. Bahkan ketika Bung Karno bikin usaha sama teman-teman kuliahnya yang di ITB, bertiga itu kalau salah, saya lupa namanya. Itu bikin jasa arsitektur. Nah, bikin jasa arsitektur. Nah, suatu ketika itu dia diminta untuk bikin rumah rumah untuk pemerintahan Belanda ya, untuk pemerintahan Belanda. Nah, yang minta adalah profesornya sendiri. Jadi yang minta adalah dosennya lah kalau zaman sekarang ya. Dosennya. Yang minta adalah dosennya. Nah, waktu itu dia nolak. Saya nggak mau nih, karena dia punya prinsip ya. Dia non kooperatif gitu. Dia nggak mau kerjasama dengan Belanda. Jadi dia punya prinsip seperti itu. Tapi karena yang minta adalah dosennya, terus Bung Karno bilang, oke Prof, saya jalanin proyek ini. Ini adalah karena Prof sendiri gitu. Karena si profesornya, dia bukan karena Belandanya ya. Ini saya kerjain. Tapi besok-besok kayak gitu nggak saya kerjain lagi gitu. Dan banyak proyek-proyeknya yang ditanganin oleh Bung Karno untuk jasa-jasa arsitektur di Bandung, banyak tuh temuan-temuannya masih ada ya. Ada buku judulnya ketika Bung Karno di Bandung, itu banyak karya-karya arsitektur yang diinikan sama Bung Karno. Cuman persoalannya mungkin Bung Karno beda dengan kita ya, pasti jelas beda ya.
Bung Karno itu sangat gigih supaya memperjuangkan Indonesia merdeka, maka konsekuensinya itu adalah masuk penjara gitu. Ketika masuk penjara, gimana mau bisnis gitu? Agak susah kan? Nah, dalam konteks ini kalau zaman sekarang, ya kita tetap kita tetap berbisnis, kita tetap memiliki nilai-nilai perjuangan seperti yang diajarkan Bung Karno, itu seiring sejalan gitu. Kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk gitu. Karena berbisnis itu bukan melulu tentang uang ya, tapi bagaimana kemanfaatannya. Oke, ini kayaknya di atas ada tuh, Mas Enrico yang Yamin tuh. Oh iya, Bung Yamin belum nih. Oh iya nih, baru masuk Pak. Dari Bung Yamin, menurut sejarah Pak Soekarno dihina sampai dipenjarakan. Maka pertanyaan saya, langkah apa yang Bung Karno ambil dalam kepemimpinannya Pak? Mungkin pada saat dia setelah peristiwa 65 ya? Peristiwa 65. Jadi setelah peristiwa ini menarik nih ya. Ini benar-benar tadi kan Bung Karno tadi saya jelaskan di depan teori tentang kepemimpinan yang dikatakan oleh Bung Karno sendiri. Seorang pemimpin itu pertama harus merdeka, yang kedua itu harus kesatria, yang ketiga itu harus merakyat. Nah, ini jiwa kesatrianya Bung Karno ini kalau menurut saya luar biasa ya. Nah, ketika Bung Karno dihina, bahkan dipenjarakan, waktu itu ada desoekarnoisasi, anak-anak mahasiswa waktu itu juga ingin menggulingkan Bung Karno ya. Nah, itu Bung Karno karena memiliki prinsip kepemimpinan yang 3 tadi, kesatria. Nah, maka ketika lawannya adalah bangsa sendiri, ya, yang ini kan yang mengerongrong ingin menjatuhkan Bung Karno, itu kan bangsa sendiri nih ya, bukan bangsa asing. Waktu zaman Bung Karno memperjuangkan Indonesia merdeka, lawannya dia kan Belanda, jelas ya. Nah, kalau ini dia lawannya bukan Belanda, tapi bangsa sendiri. Nah, karena lawannya bangsa sendiri, maka Bung Karno merelakan dirinya untuk menjadi kayu bakar, istilahnya Bung Karno. Kayu bakar itu dia dibakar, habis, nggak apa-apa. Yang penting rakyatnya tidak terjadi perang saudara. Nah, di sini ini yang jarang pemimpin-pemimpin yang memiliki karakteristik seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu dengan Bapak Ahadi ya, menteri transmigrasi termuda saat itu ya, umurnya 32 tahun tapi sudah jadi menteri. Nah, dia sama teman-temannya itu udah bikin namanya Barisan Soekarno untuk melawan kelompok-kelompok yang menyerang Soekarno. Tapi kata Soekarno jangan, itu bubarin aja Barisan Soekarno, jangan, biarin aja gitu. Jadi dia yang memerdekakan, maka masa dia sendiri yang akan menghancurkan. Nah, Bung Karno tidak ingin bangsa ini hancur. Lebih baik dia sendiri yang hancur gitu. Nah, itu konteks kepemimpinannya di sana. Berarti rela berkorban ya, Pak ya? Betul. Oke, teman-teman masih ada yang mau nanya kah? Oh, ini ada lagi nih, Pak. Dari Karim Jabar, Bung Karim bertanya, permisi, saya ingin bertanya. Yang kita tahu, Presiden Soekarno sepanjang sejarah Indonesia adalah satu-satunya Presiden Indonesia yang tahu persis seni berpidato. Bisa sedikit dijelaskan bagaimana proses yang dilalui Bung Karno sendiri, Pak? Oke, ini menarik ya. Ini agak sedikit pelajaran tentang public relation ya, public speaking terutama ya. Jadi Bung Karno menjadi seorang orator yang ulung. Sebenarnya dia mulai belajar semenjak SMA ya. Tadi saya sudah sebutin di awal. Iya. Semenjak dia ngekos di rumahnya Hosokro yang akhirnya jadi mertuanya ya. Akhirnya kan dia menikah dengan Utari anaknya. Nah, itu ketika dia SMA kalau sekarang namanya ya. Nah, itu dia sudah belajar berpidato karena dia tertarik dengan pidatonya Hosokro juga gitu ya. Hosokro kan seorang orator juga. Nah, tapi juga dia mengkoreksi istilahnya ya. Dia mengamati pidato-pidatonya dari Hosokro, lalu dia koreksi yang benar dia ikutin, yang menurut dia benar ya. Yang menurut dia nggak benar, misalnya contoh nih, saya misalnya kalau ngomong suka banyak ae-nya. Oh, kalau saya mau model ngikut kayak Pak Agung,
Nah, A-nya dikurangin nih, kayak jelek nih. Nah, itu kadang-kadang ya ini ya, tanpa disengaja atau seperti apa. Nah, itu yang dipelajari oleh Bung Karno. Jadi dia latih. Nah, sampai dia berkaca di cermin, di hadapan cermin sendiri, dia teriak-teriak sendiri di hadapan cermin. Lalu kemudian sebenarnya ini ya, sebenarnya dia juga banyak belajar tentang orasi ya, tentang orasi-orasi dari Nabi Muhammad sebenarnya ya. Karena Bung Karno dalam buku ini, ada buku lama ya. Saya dapetin buku lama, ini judulnya Bung Karno Mencari Tuhan Menemukan Tuhan. Ini dalam buku ini disebutin bahwa Bung Karno itu membaca buku Sirah Nabawi atau sejarah Nabi Muhammad itu sampai 1000 buku lebih ya, 1000 buku lebih. Dan kalau dalam konteks pidato tadi ya, dalam konteks pidato itu Bung Karno meniru ya gaya, selain tadi Hos Cokro ya, Bung Karno meniru gaya pidatonya dari Nabi Muhammad gitu. Jadi berapi-apinya dan sebagainya itu dia tiru. Bahkan cara kenapa dia menggunakan tongkat juga ya, dalam pidato-pidatonya dia kan suka pegang tongkat ya. Nah, pegang tongkat kalau zaman dulu Nabi Muhammad itu bukan pegang tongkat seperti Bung Karno ya, tapi memegang busur panah. Ya, jadi banyak hal-hal yang dikutip oleh Bung Karno. Oke, begitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Bisa, Bung Vicky. Kalau mau bertanya, silahkan open mic. Ya, sebelumnya terima kasih Bung Eriko, Pak Agung. Apa kabar Pak Agung? Baik. Wah, ini Mas Ajis ya? Iya, halo Pak. Saya cuma mau bertanya. Dari materi yang tadi, yang udah dijelasin sama Pak Agung, saya rasa banyak yang udah dipakai sekarang sama para pemimpin-pemimpin ya. Apapun konteksnya pemimpin, mau itu kepala negara, kepala pemerintahan, sampai ke kepala desa mungkin ya. Banyak yang sudah menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan Pak Agung. Nah, saya juga ngerasa sebagai anak muda, banyak banget anak muda yang cukup kritis. Seperti itu. Yang dimana dari masing-masing anak muda ini juga nge-branding dirinya sendiri dengan teori-teori yang sudah dijelaskan Pak Agung. Ada yang mungkin sadar, ada juga yang nggak sadar. Nah, yang saya mau tanyakan ini, bisa nggak sih gaya pemimpin yang sekarang ini menggunakan gaya pemimpin yang Bung Karno? Itu mungkin tadi udah ditanyakan sama Bung Pandu, karena sifatnya kan fleksibel ya, mengikuti zaman. Cuma yang jadi pain point-nya atau titik beratnya adalah anak muda sekarang ini sangat kritis kalau masalah tentang kemajuan berbangsa. Apalagi kalau dia kontra dengan para pemimpinnya. Seperti itu. Padahal si pemimpin ini udah mulai mengikuti gaya pemimpin Soekarno atau teori-teori Soekarno seperti itulah. Nah, bisa nggak sih pemimpin sekarang ini agak sedikit nakal dengan cara menggabungkan dua teori? Contohnya, misalkan kadang dia bisa bersifat secara formal, kadang dia bisa bersifat secara informal. Seperti itu. Bisa nggak Pak, kalau untuk pemimpin zaman sekarang dengan era digital yang sudah cukup pesat gitu ya? Karena saya berpikir seperti ini, pemimpin ini harus bisa bagaimana menetralisir yang ada di dunia digital. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Aziz. Ini menarik ya pertanyaannya. Bisa nggak informal gitu ya? Nah, ini saya kasih contoh nih ya. Jadi, kalau di depan rakyat ya, di depan rakyat itu Bung Karno sangat, kalau orang bilang parlente ya, sangat rapi, bersih, itu ya, tertata. Tetapi kalau di dalam rumah sendiri gitu ya, nggak kemana-mana atau apa, dia bahkan pakai kaos itu robek-robek gitu ya. Pakai kaosnya itu banyak apa yang robek-robek gitu. Jadi pakai kolor, robek-robek, nggak pakai peci atau apa. Karena dia tidak tidak bertemu dengan rakyatnya, paling ketemu sama anak-anaknya, saudara-saudara atau
teman-teman dekatnya gitu ya, itu dia sangat santai. Bahkan ketika dia bertemu dengan rakyatnya pun, ya dia kadang juga informal ya. Di informal ini adalah kalau istilahnya Bung Karno incognito ya. Kalau Jokowi bilangnya blusukan. Ini beda ya, blusukannya Jokowi dengan incognito. Nah, incognitonya Bung Karno itu dia turun ke rakyat, tapi orang tidak mengenal Bung Karno. Kenapa orang tidak mengenal Bung Karno? Karena dia tidak menggunakan ciri khas brandingnya dia. Jadi orang tidak mengenalin. Begitu Bung Karno ngomong, lalu baru ketahuan, oh ini Soekarno nih, ini presidennya, wah gitu, baru ketahuan gitu. Jadi gaya informalnya itu untuk keperluan strategi yang ada di dalam, ya bukan yang keluarnya, ya bukan kemasan keluarnya. Kemasan keluarnya dia ada, ya dia kemasannya ada, tapi untuk ke dalam, untuk menelisik, mengamati, dia menggunakan gaya kepemimpinan informal. Tetapi ya, kalau tadi dalam istilah kemasan atau packaging atau penampilannya, kalau di dalam gaya di luar penampilan, artinya isi ya, dalam hal pembicaraan dan sebagainya, itu dia sangat informal ya. Ketika lagi rapat dan sebagainya, itu dia sangat informal. Ketika mau rapat, itu dia selalu basa-basi dulu ya, selalu basa-basi, ngobrol sana sini, bercanda-canda atau apa gitu ya. Baru ngomong kepada topik yang sesungguhnya. Jadi dalam konteks sekarang, kalau misalnya konteks pidato dan sebagainya, sekarang masih relevan nggak? Berpengaruh nggak? Ya masih berpengaruh sekarang. Nah bayangin aja ya, orang-orang misalnya kayak Pak Prabowo gitu misalnya ya, dengan gaya pidato model-model Bung Karno, itu kan juga tetap ngena juga kan? Meskipun di depan masa yang tidak terlalu banyak gitu misalnya. Contoh juga Habib Rizik gitu misalnya ya, dengan gaya berapi-api dan sebagainya, itu juga mampu menghipnotis orang-orang, meskipun eranya sekarang adalah era digital. Karena pidatonya dia yang mungkin dengan gaya seperti itu ditonton orang sedikit, bahkan tidak ditonton sama sekali ya, tidak ditonton sama sekali, misalnya di dalam ruangan, tapi gaya berpidatonya seperti itu ketika dimasukkan ke dalam era digital, itu seperti berbicara kepada orang banyak, dan itu bisa menghipnotis juga di situ. Jadi memang perlu adanya kombinasi di sini. Jadi bisa menempatkan diri, begitu ya, Bung Ajis. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Permisi Pak, saya ingin bertanya lagi, bisa Pak? Ya, boleh. Baik Pak, sebelumnya saya terima kasih, di pertanyaan pertama saya sudah dijawab dan saya puas. Pertanyaan kedua saya, gini Pak, yang saya tahu banyak orang berkata bahwa Bung Karno telah sibuk untuk berdiplomasi dengan negara luar, sampai negara sendiri tidak diurus. Menurut pandangan Bapak sendiri, ini bagaimana agar bisa meluruskan pandangan ini di masyarakat Pak? Oke, ini menarik nih ya. Memang di masyarakat itu hoax ya. Hoax ini banyak banget ya, ujaran kebencian dan sebagainya. Tapi kalau saya amatin, itu memang udah ada agenda ya, udah ada agendanya. Jadi seberapapun kita menjelaskan sesuatu, bagaimana baiknya Bung Karno gitu, kepada rakyat, itu mereka nggak dengar gitu. Jadi mereka nggak dengar karena mereka punya agenda ya. Jadi kita jangan paksakan untuk menjelaskan kepada orang yang memang karena dia punya misi ya, punya misi, targetnya adalah tetap menjelekkan nama Bung Karno itu. Nah kita nggak bisa jelasin mereka sehingga mereka mengikuti kita, nggak bisa. Nah kecuali orang yang tidak mengerti ya. Kalau orang tidak mengerti itu biasanya dia menggunakan akalnya, dia tetap logis ketika berdiskusi gitu ya. Nah tapi kalau orang yang seperti itu biasanya tidak menggunakan akalnya, tapi menggunakan tujuan-tujuannya. Ya, dia pokoknya tujuannya supaya rusak dulu, nama Bung Karno juga rusak. Nah, tadi dikatakan bahwa Bung Karno sibuk di luar sih, gitu. Jadi di dalam negeri sendiri nggak keurus. Jadi ini kebalik nih ya.
Justru Bung Karno itu keluar supaya dalam negerinya jadi kuat, dalam negerinya jadi hebat. Ini jadi dia itu gaya diplomasinya itu luar biasa ya. Sebenarnya ini ada di ilmu public relation ya. Ketika Bung Karno sendiri berpidato di PBB ya, di PBB, kenapa juga banyak orang yang tepuk tangan luar biasa, approve luar biasa. Karena sebelum Bung Karno berbicara, itu udah ngomong, udah kenalan dulu dengan orang-orang di sekelilingnya. Gitu. Ada praknya dulu ya. Sehingga begitu udah ngomong, ya udah, orang udah kena tuh. Openingnya udah kena. Gitu. Sehingga konsep yang dia keluarkan disetujui sama orang-orang. Jadi bukan asal jeplak dulu gitu ya, tapi nggak dapetin masukan dulu gitu. Seperti itu mungkin. Bung Karem, bagaimana? Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya? Ya, pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya ya Pak ya? Ya. Terakhir. Saya ingin bertanya seperti ini Pak. Kalau kita berbicara pemimpin, itu kan kita berbicara bawahan ya, anak di bawah kita kan berarti kan kita memimpin suatu grup, berarti kan kita mempunyai grup gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai kaum muda, khususnya kaum intelektual nih, jika kita memimpin, membedakan dengan memimpin dengan berkuasa, Pak. Jadi saat kita memimpin suatu, mungkin entah itu organisasi atau mungkin itu sebuah lembaga atau apa, itu bagaimana kita membedakan cara kepemimpinan dengan cara berkuasa. Karena sekarang saya lihat banyak orang yang memimpin, tapi tidak memimpin, tapi berkuasa gitu, Pak. Iya. Nah, ini menarik nih ya. Jadi, dia ingin menguasai tadi ya. Tadi dia gayanya berarti otoriter ya, bukan demokratis. Ya. Nah, ini ya kalau kita belajar dari Bung Karno sendiri, nah, ketika detik-detik proklamasi kemerdekaan, itu sebenarnya Bung Karno udah didesak untuk bacain teks proklamasi. Jadi pada hari Jumat itu, sebelumnya kan sudah didesak ya sama kalangan muda, akhirnya diculik kan ke Rengas Dengklok ya. Nah, pada saat detik-detik itu pun, ketika Bung Karno juga sakit waktu itu juga didesak sama orang-orang untuk segera, ya, terutama orang-orang yang di luar ya, rakyat itu untuk segera, ayo Bung, segera bacain teks proklamasi gitu. Nah, tapi apa jawaban Bung Karno? Saya tidak akan membacakan teks proklamasi sebelum Hatta datang. Ya, paham ya? Hatta itu kan ininya dia kan, partnernya dia ya. Ya kalau di dalam ininya kan dia wakilnya kan. Ya dalam perumusan naskah proklamasi dan sebagainya kan dia wakilnya ya. Ya kalau dalam konteks tadi kekuasaan dia wakilnya, terus bawahan dan sebagainya. Tapi Bung Karno nggak mau gitu dia bacain teks proklamasi, padahal itu kan penting banget tuh bacain teks proklamasi. Tapi Bung Karno nggak mau bacain sebelum Hatta datang. Nah, ada peristiwa yang menarik juga kalau tadi dikatakan kepada bawahan kita, jangankan bawahan yang paling dekat gitu ya, kalau kita memimpin, bawahan yang paling jauh pun itu dipedulikan sama Bung Karno. Nah, pernah suatu kejadian ya, Bung Karno mau pergi ke satu tempat. Nah, tapi ada beberapa apa ya, istilahnya mungkin waktu itu semacam apa ya, orang-orang yang menjadi pekerja-pekerja inilah, beratnya pekerja yang mungkin rendahan gitu ya, pekerja rendahan. Misalnya yang biasa bawain minum atau apa gitu-gitu ya. Nah, Bung Karno itu nggak mau jalan. Jadi mobil udah siap jalan, tapi enggak, kita tunggu dulu, kita tunggu sampai orang-orang kecil itu yang biasa sama dia, bantu urusannya dia, mungkin wartawan-wartawan juga gitu ya. Itu
udah siap baru dia jalan gitu. Ya artinya dia bergerak itu memang kolaboratif ya. Dia tidak mengikutin ininya dia sendiri gitu. Jadi ini ada satu kebijaksanaan di situ ya. Ada satu kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Mungkin cerita-cerita tadi bisa menepis isu yang ada di masyarakat juga ya Pak ya, yang dibilang kalau Bung Karno ini adalah seorang yang otoriter, diktator, dan lain-lain ya Pak ya. Iya, betul. Memang isu-isu itu kan diproduksi ya. Jadi isu-isu itu diproduksi. Jadi ada produsennya, produsen hoak, produsen isu itu ada gitu. Nah, kita itu terutama kalangan nasionalis, kalangan orang yang paham dengan Soekarno gitu ya misalnya, itu nggak sehebat kayak mereka gitu, nggak sehebat kayak mereka. Mungkin karena kita itu nggak ada dananya ya. Kalau mereka kan ada dananya, jadi ya gampang. Nah kuncinya sebenarnya tadi gotong royong itu. Ketika itu gotong royong ya itu hebat itu, kolaboratif tadi ya, itu luar biasa. Iya. Oke, teman-teman, bagaimana? Mungkin tadi pertanyaan terakhir yang saya sampaikan, mungkin sudah selesai Pak untuk diskusi hari ini. Kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta Barat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kiai Asef Agung yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan sharing tentang gaya kepemimpinan Bung Karno dan kepemudaan. Mungkin sebelum kita akhiri, ini apa ya, minta dinyalain semua kameranya teman-teman. Soalnya mau difoto rame-rame nih. Buat ini. Dokumentasi. Oke, buat dokumentasi cabang. Ayo dinyalain aja kameranya. Bung Bintang, Bung Bintang. Tang, tolong di screenshot, Tang. Pakai laptop kan, Bung? Oke. Dihitung aja, Tang. Oke. Oke. 1, 2, 3. Tidak. Tidak. Sudah, Bung? Sudah. Sudah ya? Oke. Sebelum kita tutup forum yang bahagia dan sangat baik ini, mari kita pakikan semangat kemerdekaan yang tadi Pak Agung bilang di awal. Merdeka! Oke, merdeka. Merdeka. Oke, merdeka. Terima kasih. Merdeka, oke. Terima kasih, kita tutup ya. Ya, baik Pak. Oke. Forum hari ini sekian, kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.